Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini untuk diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tidak mengurangi rasa hormat saya berdiri di sini, Bapak Ibu. Saya bukan mau mengajari, bukan mau menggurui, tapi ini adalah rangkaian tugas saya di modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak. Ya, terima kasih atas semangatnya, Masya Allah Bapak Ibu guru hebat semua. Sebelum kita mulai acara destinasi ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Saya sendiri di angkatan 11 Kabupaten Serang. Sebelum destinasi ini saya mulai, coba Bapak Ibu berpasangan dengan temannya. Berpasangan ya, kita akan bermain cobalah buka ya. Boleh banget dengan kalian, boleh berpasangan ya. Di sini Bapak Ibu dengan pasangannya akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugasnya salah satu dulu ya, mengepalkan tangan. Jadi Bapak Ibu itu bayangkan memegang benda yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu. Ya, memegang lindungi yang ada barang berharga yang ada di tangan Bapak Ibu, kepalkan. Tugas teman yang satunya lagi berusaha untuk membuka kepala tangan temannya. Ya, Bapak Ibu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi supaya temannya mau membuka kepala tangannya. Boleh merayu, boleh saya iming-iming kasih uang supaya temannya mau membuka kepala tangannya. Saya beri waktu 30 detik. Berpasangan. Ya, pokoknya rayu saja temannya, kira-kira temannya mau membuka atau tidak. Bayangkan barang yang menampilkan adalah barang yang berharga. Boleh menggelitik temannya supaya mau membuka, boleh memarahi temannya. Baik, sudah. Cukup selesai. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya akan bertanya. Apakah Bapak atau Ibu membuka kepala tangannya? Alasannya mengapa? Apakah membuka? Siapa yang jawabannya membuka? Jadi alasannya apa? Penasaran. Berarti Bu Titi membuka. Ada yang tidak membuka? Ada yang tahu isinya? Bu Abdis membuka tidak? Tidak terbuka. Ini yang membuka. Berarti Bu Nis konsisten tidak mau membuka rahasia. Saya mau baik hati kita buka. Oh iya, jawabannya berbeda-beda. Bu Ani membuka. Kalau saya katanya suami, saya kan ya, dalam permainan ini kita mengetahui sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kita. Siapa yang memegang kontrol? Kita sendiri untuk mau membuka atau menutup. Berikutnya akan ada 8 poin-poinnya. Ya, dalam konsepnya pertama perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya paparkan satu persatu. Nah, pertama-tama Bapak Ibu mendengar kata disiplin positif. Apa sih yang ada di benak Bapak Ibu di disiplin positif itu? Yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Siapa yang mau menjawab? Disiplin itu apa? Silakan Ibu Kepala Sekolah. Disiplin itu suatu keyakinan kita untuk melakukan kegiatan yang bersifat baik dan
positif yang jelas baik ya. Kegiatan yang bersifat baik yang kita lakukan tidak secara paksaan. Ya, betul sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada lagi? Siapa lagi mau berbicara? Kira-kira siapa yang mau apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Apa sih yang terlintas mendengar kata-kata budaya positif? Disiplin yang Oh iya, Bu Fanti, silakan. diri sendiri, timbulnya karena diri sendiri bukan karena. Oh iya, betul sekali Bu Fanti. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Terima kasih Bapak dulu ya, Mbak. Biar nggak ngantuk ya Bu, habis capek. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, saat ini kurikulum Merdeka ini sebetulnya pembelajaran itu yang ingin saya tanyakan, kita ini pembelajarannya berfokus pada siswa atau berfokus pada guru? Ya betul, alhamdulillah Desi Taman Ciros ini sudah melakukan paradigma, yaitu proses pembelajaran yang berpusat kepada murid ya, sehingga kita belajar itu berdasarkan kebutuhan siswa. Bukan hanya kita, tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu saja. Tugas kita mentransfer ilmu, kemudian tugas kita selesai sudah. Tapi untuk sekarang ini yaitu kita belajar itu berpusat pada siswa. Sehingga peserta didik itu belajar berdasarkan kebutuhannya. Supaya apa? Supaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita kenal sekarang, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, untuk mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila ini, maka kita sebagai seorang guru harus menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tinggalkan cara-cara lama seperti kita ceramah saja, anak jenuh, anak bosan, sehingga tidak akan tercapai profil pelajar Pancasila yang 6 ini. Kemudian yang kita lakukan ya, ada miskonsepsi. Kita ini berilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Guru dapat mengontrol murid, tapi sebetulnya yang memegang kendali kontrol itu yaitu motivasi dari muridnya itu sendiri. Kita tidak dapat mengontrol murid tanpa ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri siswa. Kita berilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memberikan penguatan kepada anak, kita menceramahi anak. Belum tentu itu positif. Setelah kita ceramahi, siapa tahu nanti dia melakukan kesalahan lagi. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ya, kita mengkritik siswa, kita memberikan kritikan-kritikan kepada siswa itu belum tentu bisa menguatkan karakter siswa. Dan yang terakhir, kita berilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita sebagai guru itu memang lebih dewasa daripada siswa. Ya, sehingga kita bisa memaksa. Itu juga bukan ya Bu, tidak bisa. Itu ilusi yang salah. Kita ubah nih dari stimulus respon ke teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi sebetulnya realitas kebutuhan itu kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran masa depan anak itu berbeda ya. Tidak semuanya sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak berperilaku mengesalkan, anak berperilaku menjengkelkan itu memiliki tujuan. Ya, ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tapi nyatanya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti tadi permainan kita tadi ya yang buka, cobalah buka.
Hanya kita loh yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya kita itu tidak bisa ya, seperti yang kita tadi lakukan permainan coba dekat. Dan yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika anak gagal, maka kita akan memaksa, kita akan membujuk anak itu ya, kita terpaksa setelah saat bujukannya gagal kita akan memaksa anak. Tapi ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus berkolaborasi dengan anak. Kita harus memecahkan masalah anak kita bantu. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu Ibu Kepala Sekolah. Betul sekali ya, disiplin itu berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan ya. Tujuannya sebagai pendidik itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan belajar apa saja yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal itu. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini makna disiplin positif. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai yang disepakati bersama, Bapak Ibu ya. Nah, tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang agama, bahasa, dan latar belakang anak. Contoh nilai-nilai kebajikan. Di profil pelajar Pancasila itu 6 dimensi itu termasuk kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Menurut Ibro Primarius itu program yang termasuk nilai-nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, dan sebagainya. Kalau menurut 9 pilar karakter Indonesia yang termasuk nilai kebajikan, cinta, Tuhan, dan segenap ciptaannya. Kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, dan sebagainya ya. Ini yang termasuk nilai-nilai kebajikannya positif ya, nilai kebaikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Di sini saya akan memaparkan tentang kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila siswa melakukan kesalahan, kita bisa melihat di sini kebutuhan apa yang mereka dasari apabila anak tersebut melakukan kesalahan. Kita harus mengetahui dari sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, ya, kebutuhan dasar. Ya, sandang pangan papan. Kalau misalkan ada anak yang ketika istirahat merebut makanan temannya, ada yang minta-minta, buat minum, berarti anak tersebut sedang memiliki kebutuhan bertahan hidupnya. Mungkin di rumahnya sama orang tuanya tidak diperhatikan jajannya, tidak diperhatikan makanannya, berarti anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang. Contohnya, seorang anak di sekolahnya cari perhatian sama guru, suka caper kata Bu Eva, betul. Itu mungkin di rumahnya anaknya kurang kasih sayang orang tuanya sibuk bekerja sehingga anaknya mencari perhatian di sekolah ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Anak juga butuh kebebasan, misalnya cara gaya belajarnya. Mungkin anak senangnya belajarnya menonton video, anak senangnya nontonnya mendengarkan musik. Nah, kembali lagi tentang gaya belajar. Mungkin anaknya males belajarnya, ngantuk. Ya, kita introspeksi diri. Mungkin anak butuh kebebasan dengan cara gaya belajar kita ya. Jadi jangan langsung menjadi kamu malas, kamu ini ya. Sebetulnya anak sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Kemudian yang keempat, kesenangan ya. Kesenangan ini anak-anak senang bermain, senang hal-hal yang
ceria gitu. Pokoknya anak butuh. Yang terakhir yaitu penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan diakui, ingin diakui penguasaannya. Misalnya saya punya kasus di kelas, anak ini pintar dalam berbahasa Inggris. Di kelas anak itu menjadi sombong, angkuh pada teman-temannya. Oh, berarti anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Anak juga butuh pengakuan ya, untuk diakui bahwa dia itu pintar loh bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi ini adalah contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila anak-anak kita melakukan kesalahan di sekolah, kita lihat kebutuhan dasar apa yang mendasari anak tersebut berbuat kesalahan. Yang pertama itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita nih guru datang pagi, kalau nggak datang pagi nanti kita dihukum sama kepala sekolah. Kalau misalkan kita datangnya terlambat, nanti kitanya bisa ditegur misalnya. Nanti dihukum suruh bersih WC atau begini. Kemudian berarti yang pertama ini motivasinya bersifat ekstrinsik dari luar. Ya, jadi kita datang pagi berarti karena ada pihak dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Loh, kalau kita datang pagi, saya bakalan dialam sama kepala sekolah. Saya bakalan dikunci nih, wih hebat ya datangnya pagi. Nah, gitu ya contohnya, karena imbalan atau penghargaan. Bisa juga ada siswa datang, saya kalau datang pagi bakalan dikasih permen sama bu guru. Kalau misalkan saya datang pagi, saya dapat pujian dari bu guru. Nah, berarti ini juga motivasi ekstrinsik, ya, berasal dari luar. Yang ketiga, ini adalah motivasi dari tujuan disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Mau ada kepala sekolah, mau ada kepala sekolah, kita tetap datangnya pagi. Mau dihukum, mau tidak ada aturan hukuman, kita tetap datangnya pagi karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai guru atau sebagai siswa ya. Jadi motivasi yang terakhir ini termasuk intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Mas semangat Bapak Ibu. Ayo kita Semangat. tepuk semangat ke baik. Semangat. Semangat. Sekali lagi. Bayar. Ayah mau semangat. Semangat. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Bayar di depan. Pertama, hukuman. Ternyata hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman. Hukuman itu membuat murid takut. Hukuman itu memaksa murid menyembunyikan kesalahannya apabila dihukum tidak jujur. Murid juga menjadi rendah diri. Ketika murid sukses, kita akan memberikan penghargaan. Sebetulnya penghargaan itu tidak efektif. Kita sering memberikan uang kepada anak. Kita memberikan ciki, hadiah lah. Kalau kamu belajarnya rajin, kalau kamu menuruti perintah bu guru, akan bu guru beri penghargaan, bu guru kasih uang, bu guru kasih hadiah kalau kamu mau nurut sama bu guru. Itu sebetulnya tidak efektif. Merusak hubungan, sifat iri. Yang satu dikasih, yang satu enggak, akan menimbulkan rasa iri kepada temannya. Mematikan kreativitas anak juga. Oh, kalau dikasih uang saya mau berkreasi. Kalau nggak ada hadiahnya nggak mau lah saya berkreativitas. Itu Bapak Ibu ya, jadi memberi penghargaan itu mulai dari sekarang stop. Sebetulnya tidak efektif. Menghukum dengan sistem ranking juga ya tidak. Merampas hak menghargai dirinya sendiri sehingga anak tidak akan menghargai dirinya sendiri. Yang memberikan penghargaan itu ternyata tidak efektif. Iya, termasuk penghargaan reward. Mau berupa uang, berupa makan kecil, makan ringan, Makanya pembagian saweran harus rata. itu
penghargaan itu tidak efektif. Nah, dengan identitas sukses, ya, apabila anak melakukan kesalahan, kita adanya konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid akan menghormati peraturan, murid juga akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid akan menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol. Murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kita tinggalkan hukuman dan penghargaan atau reward. Kita beralih ke konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan belajar restitusi. Restitusi. Pengertian restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran atau bukan paksaan. Restitusi itu menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling tepat atau yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Contoh kasus tidak mengerjakan PR. Ada anak di kelas tidak mengerjakan PR. Guru yang sifatnya penghukum akan marah-marah. Kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Murid dimarahi sehingga murid akan takut. Guru menghukum siswa, hormat tiang bendera, lari keliling lapangan. Ini berarti guru tersebut bersifat penghukum. Apabila konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Apabila ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya kamu kehilangan jam istirahat, sehingga kamu tidak bisa makan atau minum keluar seperti anak-anak lain. Jam istirahat kamu telah hilang karena untuk menggantikan mengerjakan PR yang tidak dikerjakan. Itu konsekuensi. Guru juga tegas, ya. Guru tegas maka siswa akan menghormati peraturan. Dan yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelasnya, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Menanyakan keyakinan. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kalau ada PR harus dikerjakan. Maka kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat dan telah kita sepakati. Guru akan terbuka dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain kalau kita menggunakan restitusi. Berikutnya yaitu hukuman atau sanksi konsekuensi. Nah, di sini ada bot ini ya. Nanti kita tebak-tebakan kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Betul. Hebat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hebat. Yang ketiga, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai aturan sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan kubangan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali atau sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengerjakan PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, yang terakhir ini termasuknya konsekuensi. Karena apa? Di sini ada terlambat untuk pelajaran PJOK. Dia sudah terlambat pelajaran PJOK, berarti dia tidak mengikuti pemanasan. Pemanasan itu sangat baik sebelum melakukan olahraga. Dan lari pagi, lari ini, lari ada materi
materinya di PJOK. Nah, sehingga boleh khusus pelajaran PJOK. Apabila anaknya terlambat, boleh kelasnya. Boleh. Jadi ini konsekuensi maksudnya. Karena lari ini termasuk ke materi pelajaran PJOK. Kalau pelajaran matematika tidak baca PS suruh lari, tidak ada di materinya pelajaran matematika lari. Pelajaran IPA suruh lari tidak ada. Tapi kalau di PJOK ada materinya. Iya, ini ada di pelajaran PJOK. Jadi Pak Ian, kalau misalkan ada pelajaran PJOK yang terlambat, boleh suruh lari. Ya, ini ada di materinya. Dan lari itu pada pelajaran PJOK kan melakukan pemanasan ya Pak Ian ya. Pasti terlambat berarti melakukan pemanasannya terlambat. Jadi dia boleh. Restitusi. Nih 5 posisi kontrol restitusi itu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, ini ada 5 posisi kontrol. Kita akan bahas satu persatu 5 posisi kontrol ini. Kasusnya contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apabila guru penghukum, maka dia akan marah. Patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan. Ini berarti guru ini sifatnya penghukum. Ya. Apabila kita salah dalam menangani anak ya, apa yang akan terjadi dalam penghukum ini? Apabila kita menangani kasus penghukum ini, anak-anak bisa membenci guru, anak bisa dendam terhadap guru. Anak akan nurut pada saat itu saja. Besok-besok anak akan melanggar lagi. Sehingga kita harus bisa memegang posisi kontrol yang benar. Yang kedua, pemantau. Guru ini memantau siswa dari kejauhan, hanya memantau saja, hanya memantau. Kira-kira siapa yang melanggar? Memantau dari jauh. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, kekurangan dari kontrol pemantau ini, guru siswa akan nurut, akan disiplin apabila dipantau saja. Kalau tidak dipantau ya sudah, dia akan melakukan kesalahan lagi. Itu posisi pemantau. Kemudian teman, posisi teman. Kalau untuk posisi teman ini emang kelebihannya kita bisa dekat dengan murid ya, lebih dekat. Kita ini serasa teman lah sama murid lah. Ayo dong yang tertib, buat guru bangga dong. Kali ini saja kamu tidak apa-apa melakukan kesalahan, posisi teman. Ayo dong ikuti aturan yang ada di sekolah. Kalau tidak nanti itu guru yang akan ditegur oleh kepala sekolah. Di posisi teman. Kalau posisi teman itu caranya lembut, tidak marah, menganggap siswa ini teman. Tapi kelemahan dari posisi kontrol teman ini, anak-anak akan kecewa suatu saat kita akan tegas apabila kita memegang posisi kontrol manager. Nanti siswa akan kecewa, oh ternyata bu guru bukan teman saya dong. Berarti bu guru itu tidak sebaik yang saya kira begitu. Ada kelemahan. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini, kita itu merendahkan murid, merendahkan diri murid apabila melakukan pembuat rasa bersalah. Barangkali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sekali sama kamu. Bu guru benar-benar kecewa deh atas sikap kamu, itu membuat murid merasa rendah, ya, minder, tidak. Yang disarankan itu kita ada di posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ya, ini posisi manajer. Kalau kamu sudah melakukan kesalahan ini, kira-kira kamu memperbaikinya bagaimana supaya tidak terulang kembali? Kamu tahu tidak kesalahan kamu itu apa? Kemudian keyakinan kelas. Di sini ada pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kita sudah punya keyakinan kelas di kelas, alhamdulillah ya. Cuma bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas supaya jangan ujuk-ujuk kita bawa poster. Inilah anak-anak keyakinan kelas kita. Yang kita terapkan begitu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk gurunya sudah jadi keyakinan kelasnya tanpa mendiskusikan dengan anaknya. Tiba-tiba udah jadi aja posternya. Ini anak-anak keyakinan kelasnya patuhi ya. Kalau patuhi jangan ada yang melanggar. Ini keyakinan kelasnya.
membuat keyakinan kelas. Nih, saya sudah tempelkan di papan tulis yang dulu. Gimana ya? Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi ditinjau ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Semua kelas hendak berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama kalimat negatif dulu. Anak-anak, kalian ingin kelas yang seperti apa? Kalian ingin kelas kita ini bagaimana? Kita tanya-tanyakan. Maka anak-anak ada yang ngacung tuh. Bu, kalau kelas tepat waktu bu, tulis. Tepat waktu. Ini kalimatnya negatif dulu, nggak apa-apa, bahasa anak-anak. Kemudian, bu, kalau guru ngomong kita harus perhatiin bu. Oh iya, memperhatikan bu guru, tulis sama kita. Boleh juga pakai post-it itu deh ya, yang tempel. Nanti kita yang nyari. Kemudian, bu, buang sampahnya jangan sembarangan bu. Oh iya, dilarang buang sampah. Tulis sama kita. Terus harus permisi dulu bu, kalau mau ke toilet, kalau mau jajan ke kantin, jajan ke kantin harus jajan ke toilet. Bu, harus permisi dulu bu. Oh iya, tulis harus permisi dulu. Bu, nggak boleh ngomong kasar kan bu kalau di kelas? Ya betul, tulis. Pokoknya yang anak-anak yang dari kata-kata itu dari anak-anak timbulnya ya. Kemudian, bu, selalu kerjakan PR kan bu? Ya, tulis. Terus, apalagi yang ingin kalian, apalagi kira-kira peraturan yang harus dibuat di kelas ini supaya kelas kita ini aman, nyaman, kondusif. Tidak boleh bertengkar bu, tulis. Tidak boleh bertengkar. Jangan nyontek bu ya kalau ulangan, betul, tulis. Baju nggak boleh dikeluarkan kan bu? Ya, tulis aja bahasa anak ya. Tidak boleh ngomong bu. Kalau misalkan lagi diskusi, kalau ada teman yang lagi presentasi, ya betul. Tulis di depan. Kemudian dari bahasa negatif ini kita ubah ke keyakinan kelas yang positif. Bahasanya kita ubah ke kalimat positif. Kalau tepat waktu berarti masuknya ini berkaitan dengan yang tadi nilai-nilai kebajikan ya. Kalau misalkan kita tepat waktu berarti itu masuknya ke disiplin waktu. Ini masuknya tepat waktu ketika pagi hari masuk sekolah, masuk ke 7.15, nanti kita harus patuhi sebelum 7.15 harus sudah masuk. Kalau misalkan anak yang datangnya terlambat, oh berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Berupa disiplin waktu. Waktu setelah istirahat, kalian harus tepat waktu. Masuk pukul 9.30 sudah ada di kelas. Kemudian memperhatikan kelas atau guru ketika sedang mengajar, itu maksudnya bahasanya diubah menjadi kalimat positif, konsentrasi saat belajar. Jangan membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan. Kemudian ada lagi harus permisi dulu, mengucapkan salam. Tidak boleh ngomong kasar, saling menghargai. Ada juga selalu mengerjakan tugas, disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang ketujuh itu tidak boleh bertengkar, itu saling menghormati. Yang kedelapan jangan mencontek, percaya dengan hasil sendiri. Kemudian baju tidak boleh dikeluarkan, maksudnya berpakaian rapi. Dan yang 10 tidak boleh ngomong ketika diskusi, menghargai pendapat orang lain. Jadi ini nanti keyakinan kelas ini yang akan kita tempel di kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Jadi apabila kita akan membuat restitusi, kita sudah tahu kan kesepakatannya sudah dibuat kalian sendiri. Jadi kenapa kalian melanggar aturan yang melanggar kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama? Jadi ini kesepakatannya. Kalau sudah diubah menjadi kalimat positif, baru kita pajang di kelas. Ini anak-anak kesepakatan yang sudah kemarin kita buat sudah jadi, ini baru kita tempel di poster, kita tempel di tembok, ini keyakinan kelasnya. Nilai-nilai kebajikannya apa saja dari keyakinan kelas tersebut? Nilai-nilai kebajikannya kalau tepat waktu itu disiplin atau komitmen, konsentrasi, fokus, menjaga kebersihan itu nilai kebajikannya kebersihan, mengucapkan salam itu kesopanan, saling menghormati itu menghargai, disiplin waktu dalam mengerjakan tugas itu tanggung jawab, saling menghormati itu nilai kebajikannya toleransi, yang ke-8 saling apa? Ya, percaya dengan sendiri itu percaya diri.
9 berpakaian rapi itu masuknya rapi, menghargai pendapat orang lain itu masuknya ke empati. Nanti setelah dibuat ini siapa yang peraturan ini kesepakatan ini dibuat untuk siapa? Kalau disiplin waktu untuk guru dan untuk siswa. Jangan siswanya aja yang disiplin, gurunya juga harus disiplin. Konsentrasi saat belajar berarti untuk siswa. Menjaga kebersihan guru dan siswa. Mengucap salam guru dan siswa. Saling menghargai sama guru dan siswa. Disiplin dalam mengerjakan tugas siswa. Saling menghormati guru dan siswa. Percaya dengan nasib sendiri ini siswa. Berpakaian rapi tentu saja guru dan siswa. Dan yang terakhir, menghargai pendapat orang lain juga guru dan siswa. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu seperti ini langkah-langkahnya supaya anak-anak bisa, oh iya ya, saya kan sudah buat keyakinan kelas bersama-sama, sehingga saya tidak boleh melanggar. Anak-anak sudah punya dasarnya, sudah punya keyakinannya, ya sudah disepakati. Kita menstabilkan identitas. Apabila anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Kalau misalkan kita membuat restitusi, tidak boleh ada kata kenapa, ya dilarang. Kalau kita sedang merestitusi anak, tidak boleh ada kenapa kamu tidak mengerjakan PR, itu tidak boleh ada kata kenapa. Kita stabilkan dulu identitas, biarkan anak berbicara supaya anak merasa dipahami, supaya anak merasa didengar. Stabilkan identitas. Orang bu sayanya gini, bu sayanya ini alasan dia anak biasa dia. Sayanya begini, bu sayanya bukan salah saya, itu bukan. Kesalahan apa saja, bukan ngerjain PR aja. Entah itu berantem, sini bu yang salah sini. Lalu dia stabilkan identitas. Guru di sini bisa mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Coba ceritakan kronologinya. Seperti apa sih? Kamu ceritakan dulu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga kalau ada di posisi kalian, kalau diejek, bu guru juga sama akan marah, bu guru juga akan kesal. Itu menstabilkan identitas. Berarti kita anak juga merasa dipahami, merasa anak didengar, ya. Jadi jangan langsung kita main hukum saja. Boleh berantem bu, langsung kita jemput di lapangan, langsung kita hukum. Kita gunakan restitusi. Ya, kita dengarkan dulu, kita pahami anak-anak dulu kronologinya bagaimana. Ini ada distabilkan identitas di posisi dasar segitiga restitusi. Kemudian ada yang di sebelah kanannya yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah anak bercerita panjang lebar kronologinya kita tanyakan, lalu perilaku kalian itu salah atau benar? Kemudian kalian melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Apa alasannya? Sekali lagi dalam melakukan restitusi tidak boleh ada kata kenapa. Kenapa kamu bisa begini? Kenapa kamu bisa begitu? Tidak ada. Lalu semua perilaku kalian itu pasti memiliki alasan. Apa alasannya? Mereka akan bercerita. Karena ini bu ini. Jadi anak merasa didengar, anak-anak merasa dipahami. Oh iya betul ini. Mau memahami saya, tidak langsung ada hukum saja. Kemudian yang terakhir di tindakan yang restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kemarin kan sudah kita buat, kita sudah sepakati keyakinan kelasnya. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita tanya anak-anak. Terus keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas yang mana nih kamu bertengkar nih? Berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ini bu, saling menghargai ya. Apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Mungkin anaknya bu saya tidak akan melakukan seperti itu lagi. Akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemarin ibu-ibu saya sudah membuat praktik segitiga restitusi. Saya putarkan videonya. Kemarin belum mendapatkan informasi. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Silakan dulu.
Elma, Siswa, dan Zal. Kemarin belum mendapatkan informasi, katanya kalau di bulan 8 kalian membolos, apa itu benar? Iya Bu. Lalu kalian pergi kemana? Apa yang kalian lakukan? Ini validasi tingkat stabilan identitas. Kapan Hebat. Kapan itu manfaatnya apa? Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Dan kalau kalian bolos kemarin saya bosan di kelas, kemudian sekarang kalian sudah sadar atau belum? Apakah kalian akan bolos lagi? Sudah Bu. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu silakan, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas dari pelajaran Bu. Baik, semoga kalian mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang telah kalian lakukan. Ya Bu, terima kasih. Sekarang kita kembali ke pelajaran ya. Waalaikumsalam. Oh begitu. Itu ya, ini ada siswa yang semua pasti sama. Kalian sudah balik, kesalahan kalian. Itu saya kesalahan. Karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa pasti akan senang hati membantu kalian. Terima kasih. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya sampai di sini. Atau memberi tanggapan atau mau menambahkan boleh, mau menambahkan boleh, atau mengkritik atau memberi masukan boleh. Silakan Ibu instruktur yang terhormat. Bu Fanti, mohon maaf saya di depan sini Bu Fanti ya. Payah ketemu. Tanggapan dimasukkan silakan Pak Ian, boleh. Pak Ijam, Olahraga di rumah. saya di depan sini saya tidak tahu kepada Bapak Ijam. Tanggapannya, sabarkan. Mungkin masih banyak sekali kekurangan dari yang apa yang sudah saya paparkan. Masih banyak sekali kekurangan yang saya ucapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ijam, Bapak Instruktur silakan memberikan tambahan masukannya, tanggapannya. Salam penggerak. Iya Ibu. Ya boleh boleh. Terima kasih banyak Bu. Silakan tambahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya dipaparkan sama Bu Eva sudah jelaskan rinci gitu kan. Ya walaupun teman-teman sudah pernah membuat keyakinan kelas, ya kita
kita juga sudah pernah memaparkan mengenai restitusi, tapi tidak ada video praktek yang seperti Bu Epa lakukan. Kita mah adanya apa tuh? Coba misi itu tuh yang ada cerita si Badu yang apa namanya memecahkan pot, ya kan? Itu kan? Seperti itu. Tapi sekarang lebih jelas lagi karena adanya apa? Video. Ya mungkin teman-teman sekalian juga memegangnya gini ya. Dalam disiplin positif ini, apa yang kita buat di kelas dulunya kata tertib, sekarang itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang membuat bukan guru, tetapi yang membuat adalah semua yang ada di kelas itu. Selama ini guru otoriter, kepengennya apa ya kan dibuat sebagai tata tertib. Sekarang tidak. Dari teman-teman caranya tadi sudah dipaparkan sama Bu Eva. Yang pertama dari kalimat mungkin negatif dari siswa dijadikan kalimat positif sebagai keyakinan kelasnya. Saya kira pemaparan dari Bu Eva cukup panjang ya, cukup ya. Iya. Semangat Bu Eva. Ya, kalau menurut Ibu itu sudah cukup luas dari pemahaman apa namanya yang dari artinya makin melebar, ya. Jadi tidak kita itu tidak tahunya hanya dasarnya apa sih keyakinan kelas, apa sih kesepakatan, tapi dari mana dasarnya gitu kan? Itu ya teman-temannya. Itu saja mungkin tepuk tangan untuk Bu Eva Nuril. Ya, terima kasih pencerahan sudah disampaikan kepada teman-teman sekalian. Walaupun mungkin keyakinan kelas ini sudah dibuat, tapi akan ada tambahan-tambahan ya dari apa materi saat ini. Baik, Ibu Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas masukannya dan tambahannya. Mungkin satu orang dulu lagi saya butuh tanggapan, masukan boleh. Boleh pertanyaan deh, boleh. Siapa yang mau? Satu orang perwakilan Bapak Ijan, Bapak Ketua yang Ketua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Bergerak. Bergerak, menggerakkan, menggerakkan. Bergerak, menggerakkan. Itulah moto dari guru penggerak. Alhamdulillah, sekolah kami ya ada PJP setelah ada guru yang full tenaga untuk menjadi pendidikan guru penggerak ini. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya dari pemaparan tadi kan sudah tanggal Ibu Kepala Sekolah bahwa yang sudah dipaparkan oleh Bu Eva itu sangat sistematis. Jadi dari di mana letak dasarnya itu kita tidak tahu arah tujuan. Jadi tujuan itu bukan berarti dari dasar yang awal yang kita tidak tahu gitu. Berarti kekurangan kita itu kalau anak itu banyak melakukan pelanggaran di dalam kelas itu bukan sistematis dari siswa. Tadi dari kita juga kontroling kita juga kurang. Kenapa? Kebanyakan kita itu hanya memvonis ya, kalau menghukum, menjudge ya. Kalau bahasa itu bahasa mana? Kalau bahasa kita itu hanya menghukum saja. Nah, dari sebenarnya hukuman itu ada plus ada minusnya. Dari bahasa yang tadi bahasa apa hukuman dengan bahasa konsekuensi itu hampir sama sebenarnya ya. Hampir mudah di mana konsekuensi di mana hukuman. Nah, dari paparan tadi alhamdulillah kami ya guru PJJ insya Allah sangat mendapat ilmu baru dari guru kita, dari guru penggerak kita akan berapa? 9. Alhamdulillah. Insya Allah ilmunya akan kita dapat lagi dari guru. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk Kak? Tepuk semangat kau, boy. Semangat, iya. Semangat, iya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kalau saya bilang SDM TJP, yes. SDM TJP.
Bapak Guru hebat semuanya atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini. Kita di sini melakukan diseminasi aksi nyata pada modul 1.4. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti guru penggerak angkatan berikutnya. Karena di program guru penggerak itu Bapak Ibu sangat banyak sekali manfaatnya. Semua manfaat yang sudah saya rasakan sendiri. Manfaatnya yang saya rasakan sendiri. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari program ini. Oh, yang kemarin sebelum saya ikut guru penggerak, saya ini seorang penghukum. Saya selalu menghukum anak. Saya akui diri saya sendiri sebagai penghukum. Setelah saya belajar modul 1.4, oh iya, itu saya salah. Itu semua butuh proses, kita semua butuh belajar. Oh, cara dulu kita belajar itu ceramah. Oh, sekarang saya jadi tahu ada pembelajaran beres. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan, masih banyak kekurangan dari dalam diri saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.